Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu, sahabat sadar Allah, kita jumpa lagi di Bejo SA Channel. Sebelumnya, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah atas nikmat-nikmat yang telah kita terima. Selawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah pada Nabi Agung kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai tokoh yang kita tauladani. Bapak Ibu, sahabat sadar Allah, kita nggak terasa hidup kita ini sedikit demi sedikit dikuasai oleh media sosial. Jadi kita sudah hidup di dua alam ya. Alam nyata ini sehari-hari dan alam maya, yaitu alam media sosial ya. Ada Facebook, ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram dan lain-lain. Dan kita asik itu. Sehingga sehari nggak pegang HP ya. Oh, itu sudah hidup sudah seperti nggak karu-karuan ya. Seperti kata dalam tempurung. Jadi artinya kita itu sudah mungkin 50%, 60%, 80% itu hidup di dunia maya. Akhirnya apa? Kita kurang respek pada kehidupan nyata sehari-hari. Contohnya gimana ya? Kita sering lah, mungkin kita sendiri ngalami, melihat atau ngalami. Kita bersama teman-teman kita duduk berjejer, berdekatan, nah, tapi tidak saling komunikasi. Diam-diaman masing-masing pegang HP, sibuk dengan media sosial, sibuk dengan yang jauh-jauh yang tidak nyata, sibuk dengan bayang-bayang, dengan angan-angan ya. Yang ada di samping kiri kanan kita, di depan kita, itu sudah kita cuekin aja ya. Mungkin kita ngalami atau kita juga sering melihat seperti itu. Nah, pergeseran ini setahap demi setahap kita nggak sadar, akhirnya kita termakan oleh media sosial. Nah, ini kalau kita nggak sadar, apalagi kita nggak sadar Allah, itu bahaya. Ego kita akan semakin kuat, ya. Semakin kokoh. Karena apa? Karena sangat banyak postingan-postingan media sosial yang isinya hanya pembenaran diri. Akulah yang paling benar. Ya, yang lurus Allah atau sadar Allah mungkin ya, hanya sangat sedikit, ada nggak 1% ya. Nah itu, apalagi yang sifatnya kontroversi. Wow, tidak henti-hentinya kita melihat ya, sambil tidur, sambil nyantai, kita dihibur oleh nyinyiran-nyinyiran orang ya, kita dihibur oleh hujat-hujatan orang, kita dihibur oleh hal-hal yang sifatnya duniawi. Akhirnya kita terpengaruh ke situ, kita terbawa ke situ.
Coba kita lihat hal-hal yang sifatnya kontroversi, hal-hal yang sifatnya menjelek-jelekan orang lain, mencari kejelekan orang lain, hal-hal yang sifatnya pembenaran diri, ya, itu hampir bisa dipastikan viewernya luar biasa. Akan tetapi hal-hal yang sifatnya lurus ke Allah, yang sifatnya sadar Allah di situ, viewernya ya segitu-segitu aja, atau subscribernya sangat sedikit. Itu penggemarnya sangat sedikit. Itu artinya apa? Artinya kita sudah terjebak di dunia maya. Nah, akhirnya apa? Karakter kita itu akan dibentuk oleh dunia maya. Kalau kita sering mendengarkan atau sering melihat postingan-postingan yang bersifat negatif, kita nggak terasa, kita akan jadi negatif. Kita sering menonton video-video yang sifatnya menghujat, katanya mengkritisi, tapi dengan kata-kata yang kotor. Nggak terasa kita akan jadi seperti itu. Nah, ini bahayanya. Kita sering melihat hal yang sifatnya mengejar keduniawian. Cara menjadi kaya. Ya. Cara memperoleh rezeki yang berlimpah, ya, tanpa usaha rezeki mengalir, maka kita akan terkontaminasi dengan hal seperti itu, duniawian. Kita akan menjadi orang yang hubud dunia, gila dunia maksudnya itu. Kita menyaksikan hal yang sifatnya kebohongan-kebohongan, ya. Kadang-kadang kita mengikuti komunitas tertentu, itu sadar bahwa itu sebenarnya nggak benar, itu bohong saja. Yang diupload media sosial itu kebohongan saja, di framing sehingga kebohongan itu menjadi sesuatu yang seolah-olah itu benar. Nah, di situ kita nggak terasa. Kita akan terbentuk menjadi karakter yang pembohong. Karena bohong, kita menjadi karakter yang nggak bisa dipercaya. Kita bilang iya, nyatanya tidak. Kita bilang benar, nyatanya juga salah. Kita bilang baik, nyatanya buruk. Kita pinter memanipulasi perkataan sehingga orang lain percaya, padahal kita tahu sendiri bahwa itu bohong, itu fitnah. Ya mungkin otak kita cerdas, ya, secara intelijensi kita cerdas, mungkin kita bergelar doktor, profesor, S2, S3 kalau dalam pendidikan. Atau mungkin nggak bergelar, tapi otak kita cemerlang. Tapi jangan lupa, kecerdasan itu bukan hanya pada sisi otak. Ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan spiritual, ada kecerdasan mental, dan lain-lain. Secara otak kita cerdas, tapi secara spiritual lah kita kurang cerdas, tidak cerdas. Bahasa lainnya bodoh. Secara mental kita juga, emosional kita juga bodoh. Buktinya apa? Banyak, Kak. Koruptor-koruptor itu kan orang-orang cerdas itu. Bahkan orang-orang kaya. Tapi secara spiritual, kesadarannya terhadap Allah
kesadarannya terhadap masyarakat. Nah itu nggak ada, sangat kurang. Artinya dia bodoh di situ. Sudah tahu merugikan masyarakat, sudah paham, tapi nggak sadar. Akhirnya dengan berbagai cara memanfaatkan kecerdasan otaknya, memanfaatkan peluang-peluang celah-celah hukum, sehingga nggak ketahuan. Sampai dia ditangkap. Akhirnya mendapat predikat koruptor. Koruptor sekarang itu sudah bisa tersenyum. Jadi kejelekan itu menjadi sebuah kebanggaan. Nah kalau kita orang miskin ya korupsinya paling 1.000-2.000 ya. Atau 20.000, 500.000, 100.000. Kalau kita orang kaya ya korupsinya miliaran, ratusan juta, bahkan triliunan. Artinya itu kan bodoh, secara mental, secara spiritual kan bodoh. Nah, kalau kita sering melihat hal-hal yang sifatnya negatif seperti itu, maka secara nggak terasa, ya, sedikit demi sedikit, step by step, setelah sekian tahun, sekian bulan, sekian tahun, kita akan menjadi seperti itu. Jadi hati-hati dengan media sosial. Apalagi sekarang yang digembar-gemborkan demokrasi, demokrasi yang tanpa batas. Kita bangga menjelekkan orang lain sekarang. Memfitnah orang lain itu kita bangga kok. Jadi kita semakin jauh terperosok ke dalam itu kita bisa tersenyum, bisa tertawa. Bisa mencelakakan orang lain itu suatu kebanggaan. Hati-hati. Sadar Allah nggak seperti itu. Ya, dari informasi-informasi yang sifatnya fitnah, sebarkan kemana-mana, menyampaikan pada orang lain, di-share grup-grup kemana-mana. Grup-grup WhatsApp, grup-grup Telegram atau yang lain. Kalau bagus kita bangga dengan orang itu, bangga dengan yang lain-lain, atau kasihan dengan ini, dengan ini. Kasihan, tapi Allahnya di mana? Allahnya hilang. Kita tidak bangga dengan Allah, tapi kita bangga dengan tokoh. Kita akan ikut terjebak di situ. Ya, hati-hati. Padahal yang diajarkan Rasulullah melalui karakter dasar Rasulullah itu sidik, amanah, fatonah, tablik. Jujur, dapat dipercaya, cerdas. Ya. Cerdas itu tidak hanya otak, cerdas spiritual, yaitu ihsan, ya, cerdasan mental, emosional, dan lain-lainnya. Cerdas, kemudian menyampaikan. Yang disampaikan Rasulullah itu bukan fitnah-fitnah, bukan berita-berita kebohongan. Yang disampaikan Rasulullah itu adalah wahyu Allah. Kalau kita meneladani Rasulullah, maka kita akan menyampaikan kebaikan-kebaikan. Kita akan mendakwakan kebaikan-kebaikan dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia. Jadi hati-hati dengan media sosial. Hidup kita sudah mungkin 80% ada di dunia maya, di dunia angan-angan. Di situ melahirkan
kecemasan-kecemasan, kekhawatiran-kekhawatiran, dorongan-dorongan ego, dan lain-lain. Jebakan-jebakan. Dan itu semua zona nyaman itu memberikan kenyamanan pada kita. Kalau kita sudah larut di dalamnya, kita akan merasa nyaman di situ. Kita disuruh keluar dari zona nyaman yang seperti itu nggak bisa. Padahal ada kenyamanan lain, kenyamanan yang hakiki di luar zona nyaman yang seperti itu. Kalau kita orang-orang spiritual, kita melihat spiritual sana, spiritual ini, spiritual ini, spiritual ini. Kita menilai masing-masing spiritual, kita ikut sana, sudah bosan ikut yang sini, udah bosan ikut yang sini, udah bosan. Akhirnya kita terombang-ambing spiritual. Ya. Kita akan stres dengan spiritual itu. Akhirnya apa? Akhirnya kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Mari kita sebagai umat Rasulullah, minimal kita mencontoh karakter dasar beliau, karakter sadar Allah. Sidik, amanah, fatonah, tablik. Jujur, dapat dipercaya, cerdas, dan menyampaikan kebaikan. Dengan demikian, maka kita akan tidak pernah mengeluh. Jadi hidup ya, kalau ingin hidup tenang, nafsul mutmainah ya, pertama jangan mengeluh. Karena mengeluh itu sama dengan kita tidak menerima kebenaran mutlak dari perbuatan Allah. Kita sama dengan menyalahkan Allah. Mengeluh, menggerutu, protes, menyalahkan. Itu sama dengan kita tidak menerima kebenaran mutlak atas perbuatan Allah. Dengan kata lain, kita lebih pandai dari Allah. Tuhannya itu siapa? Kemudian kita akan terhindar dari kebencian-kebencian. Jadi, sadar Allah itu tidak ada kebencian. Jangan benci pada orang lain, atau jangan benci pada hal-hal yang lain. Hilangkan kebencian itu, karena kebencian itu penyakit. Penyakit apa ya? Penyakit jiwa. Mengeluh itu penyakit jiwa. Benci itu penyakit jiwa. Kemudian kita juga harus berlatih tidak mengeluarkan kata-kata yang sifatnya mencelakai orang lain. Karena kata-kata berasal dari pikiran, maka jangan berpikir yang sifatnya mencelakai orang lain. Dalam batin kita, dalam hati kita, jangan punya prasangka yang sifatnya mencelakai orang lain, atau prasangka buruk, kata-kata yang kotor. Berlatih. Yang paling mudah tidak mengeluarkan kata-kata yang jelek-jelek tadi. Latihan yang paling mudah itu. Kalau itu sudah bisa, latihan tidak berpikir menuju ke arah yang lebih sulit lagi. Tidak berpikir buruk, tidak berpikir mencelakai orang lain. Yang paling berat ini kan yang di batin kita ini, yang di hati kita ini.
Sehingga kan ada kata hati, mengikuti kata hati nurani, bersihkan hati dari kata-kata kotor, dari prasangka jelek. Karena kita dianjurkan berprasangka baik terhadap Allah. Berprasangka baik terhadap Allah itu termasuk berprasangka baik pada ciptaan Allah, karena ciptaan itu sebenarnya adalah hanya apa? Ciptaan itu sebenarnya adalah zatullah, percikan dari cahaya Allah. Nah, katakan seperti itu. Allah itu esa, Allah itu tunggal. Selain Allah itu tidak ada. Ya, jadi kita itu ada di dalam Allah. Kita itu zat Allah yang diberi peran, diberi tugas. Jadi itu dihilangkan. Jadi sifat-sifat buruk itu dihilangkan. Karena kita berlatih untuk selalu lurus Allah, berlatih untuk sadar Allah. Melalui zikir nafas, melalui 3T, tasbih, tahmid, takbir, melalui amanah Allah, amanah tanda perintah Allah. Kita belajar itu. Jadi nggak mungkin orang yang sadar Allah benci pada orang lain itu nggak ada. Orang yang sadar Allah pekerjaannya mengeluh itu juga nggak ada. Orang yang sadar Allah mengeluarkan kata-kata yang menjelek-jelekan orang lain, memfitnah orang lain, nggak ada. Kalau kita masih itu, ya berarti tingkatkan. Mari kita tingkatkan kesadaran kita terhadap Allah ke tingkat yang lebih tinggi. Sehingga kita menjadi orang-orang pilihan Allah, manusia-manusia terpilih. Itu. Jadi latihan, kita hanya berzikir nafas saja tanpa kita latihan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Gak mungkin kita akan bisa silatur, gak mungkin kita akan masuk dalam celupan Allah atau simbol Allah. Nggak mungkin kesadaran kita akan lurus Allah menuju sang sumber kesadaran tanpa dibarengi dengan praktek kehidupan sehari-hari. Maka bisa kita katakan bahwa hablum minallah dengan hablum minannas itu satu kesatuan. Kalau kita mendikotomikan hablum minallah sendiri, hablum minannas sendiri, wah itu bahaya. Ketika kita bekerja, kita hanya berhubungan dengan manusia, tapi nggak berhubungan dengan Allah. Ya Allahnya hilang. Akhirnya apa yang dicari ya dunia, kenyamanan-kenyamanan dunia. Kita beraktivitas apapun, berhubungan dengan manusia, kita juga harus hablum minallah. Jadi itu tidak bisa dipisahkan. Kita silatun ke Allah tanpa kita melatihnya dalam kehidupan sehari-hari dengan hablum minannas itu juga tidak bisa. Yang jadi nanti malah ego. Ego apa? Ego spiritual. Merasa aku paling aku lah, aku yang marifat. Aku sudah marifat, akhirnya bilang gitu. Merasa dirinya sudah marifat, orang lain belum marifat. Itu ego spiritual. Padahal manusia punya tugas sebagai khalifah Allah. Maka tugas kita adalah tabligh tadi, menyampaikan kebaikan-kebaikan pada semuanya.
Syiar sadar Allah. Nah, syiar itu apa? Harus formal. Apa harus ngumpul orang banyak, kemudian pegang mic? Ya enggak. Syiar itu ketemu teman, ngobrol-ngobrol, selipkan hal-hal yang baik di situ. Yang sifatnya memperbaiki perilaku. Baik perilaku batin maupun perilaku dohir. Syiar itu seperti itu. Setiap ketemu orang, setiap ketemu teman kita, atau pas di warung kemudian ngobrol-ngobrol dengan orang lain. Kadang kita kan ngobrol dengan orang lain, ngobrol kemana-mana, tapi namanya siapa nggak ngerti, karena nggak pernah kenalan. Oke lah, nggak kenal nggak apa-apa. Yang penting apa? Sampaikan kebaikan. Itu syiar. Itu ikhlas, itu nggak minta bayaran, nggak minta amplop. Karena apa? Syiar itu perintah Allah. Syiar kebaikan itu perintah Allah. Kita sadari itu, saya menjalankan perintah Allah. Perkara orang itu mau baik, mau buruk, nanggapi nggak nanggapi, bahkan mencaci maki kita. Ya, itu sudah urusan Allah. Kita sudah menjalankan amanah Allah, jalankan perintah Allah. Wah, itu sudah satu kebahagiaan. Ya, jadi nggak usah nunggu ilmunya banyak, nggak usah nunggu jadi ustadz atau ulama atau apa, nggak usah. Apa yang sudah kita lakukan baik, hasilnya baik, itu kita sampaikan, itu aja. Itu syiar sadar Allah. Karena syiar sadar Allah itu bukan baca buku kemudian disampaikan sementara kita belum melakukan apa-apa. Syiar sadar Allah itu kita sudah melakukan kebaikan, ya itu kita sharingkan, kita sampaikan apa yang sudah kita lakukan. Jangan menyampaikan apa yang kita sendiri belum lakukan. Artinya di situ kita belajar jujur. Nah, itu kita harus sadar. Sadar apa? Sadar Allah. Sadar Allah. Orang yang sadar Allah itu pasti mengenal Allah. Dalam bahasa lain disebut ma'rifatullah. Dalam Al-Quran disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita itu untuk beribadah. Kita itu diciptakan untuk beribadah. Beribadah pada Allah, mengabdi pada Allah. Bagaimana kita bisa mengabdi kalau kita tidak kenal Allah? Ya nggak bisa. Kita sholat, kita nggak kenal Allah, kita sholat Allahu Akbar. Sholat pada siapa? Apakah kita membayangkan alif lam lam ha itu digambarkan sejelas mungkin? Allah itu bukan tulisan. Kita menggambarkan Ka'bah. Allah itu bukan Ka'bah. Allah itu laisa kamitslihi, alaisa kamitslihi syai'un. Gak bisa dibayangkan. Gak bisa diserupakan dengan apapun. Nah, ini akan kita akan mengenal Allah itu kalau kita konsisten terus menerus dalam berlatih zikir nafas sadar Allah. Kalau sudah mengenal Allah, kita nggak heran ada cerita, wah orang ini sakti, orang ini bisa ini, wah gurunya. Kita nggak heran, nggak salut, nggak gumunan pada tokoh-tokoh itu. Kita nggak membanggakan tokoh-tokoh itu. Yang kita banggakan hanya Allah. Kalau Allah nggak berbuat,
ya tokoh itu nggak ada. Jadi yang kita banggakan Allah. Jangan terjebak pada ketokohan seseorang. Bangga pada kiai melebihi kebanggaannya pada Allah. Bangga pada orang sakti melebihi kesaktiannya pada Allah. Melebihi kebanggaannya pada Allah, maksud saya begitu. Bangga pada orang yang diberi kelebihan apapun, melebihi kebanggaannya pada Allah. Jangan sampai terjadi seperti itu, karena kita belajar lurus ke Allah, belajar menegakkan ketauhidan, belajar berperilaku, perilaku yang mulia, perilaku yang baik, akhlak yang baik. Ini PR-PR kita ya. Jangan terjebak pada dunia. Sholawat 3000 kali sehari, biar apa, rezekinya lancar. Nah itu hati-hati. Hati-hati Allahnya hilang, ganti dengan rezeki, terjebak itu. Memang kita bisa sholawat 3000 kali, itu dengan lurus Allah, hanya pada Allah. Paling-paling larinya kehitungan, awalnya hilang jadi kehitungan. Logika saja, kita mendoakan segala kebaikan pada Rasulullah, itu kan perintah Allah. Tapi kita minta imbalan, minta bayaran, pamrih, riak. Nah itu bener enggak? Dinilai sendiri. Nah itu. Jadi sholawat bagaimana? Kalau mau sholawat banyak-banyak, ya sebanyak-banyaknya. Mengapa sholawat? Diperintah Allah. Allah bersolawat pada Rasulullah. Malaikat bersolawat pada Rasulullah. Manusia juga diperintahkan bersolawat pada Rasulullah. Sudah, saya sholawat. Sadari bahwa ini perintah Allah, ya sudah sholawat saja. Sebanyak-banyaknya nggak usah dihitung. Bertasbih sebanyak-banyaknya, nggak usah dihitung. Nah kalau masih puluhan itu bisa dihitung, 33 kali subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kan pada jenitri namanya. Ini kan yang saya pakai gelang ini kan jenitri. Ini orang bilang tasbih. Ini kan tiap 33 ada batasnya. Jadi nggak usah dihitung. Tahu-tahu batas ya sudah. 33 kali. Kalau kita menjadi makmum, malah enak lagi. Nggak usah pakai apa-apa. Imamnya ganti ya ganti. Kita cukup lurus ke Allah saja. Itu. Jadi nggak usah tiap hari dibebani bacaan yang ribuan sehingga kita lupa akan kewajiban kita, tugas kita untuk bekerja, untuk melakukan aktivitas yang lain, itu kita lupakan. Kita kan akhirnya terbebani. Zikir biar ini, biar itu pamrih semuanya. Jadi ya zikir banyak-banyaknya, lurus ke Allah, kenceng ke Allah. Sebanyak-banyaknya. Nggak usah dihitung. Allah saja beri nikmat nggak pernah dihitung. Nggak hitungan. Emang kita bisa ngitung? Atau Allah ngitung? Enggak. Jadi kita ke Allah saja. Kalau mau zikir dengan lafaz-lafaz tertentu ya sudah, lurus saja ke Allah. Jadi kita nggak terbebani apa-apa. Disitulah nanti akan ada perubahan-perubahan dalam hidup kita.
sadar amanah saja itu ada perubahan. Itu sering bertengkar pada istri, sudah jalankan amanah atas dasar perintah Allah. Di depan saya ada pelataran kotor, berarti amanahnya pelataran, tandanya kotor, perintahnya bersihkan. Siapa yang diperintah? Ya kita yang tahu kita. Sapu saja, bersihkan rumah. Habis makan kita ada amanah itu, amanahnya piring, tandanya kotor, ya udah. Perintahnya apa? Kita diperintah Allah untuk membersihkan piring. Amanahnya istri atau suami, amanahnya pasangan hidup, tandanya ingin kenikmatan, ya sudah kasih kenikmatan. Atas dasar apa? Perintah Allah. Saya diperintah Allah untuk memberikan kenikmatan pada pasangan hidup saya. Sudah berikan kenikmatan. Jangan cari kenikmatan sendiri. Kalau istri marah-marah, ya biarkan. Kan dia yang marah. Jangan mau diajak marah. Ya senyum aja. Kalau mau marah, ya marah sendiri. Saya nggak ingin marah. Karena apa? Saya nggak ada masalah. Bagaimana cara nggak marah? Jangan lihat sosok pasangan kita, jangan lihat dohirnya. Ya. Tapi lihatlah Zatullah yang berperan sebagai pasangan kita. Lihatlah Allah di situ. Pasangan marah-marah itu artinya Allah memberikan satu pelajaran. Itu perbuatan Allah, ya terima. Terima dengan senyum. Jangan balas marah. Katanya sadar Allah. Ada istri marah, kita ikut marah, malah lebih kenceng. Ada suami marah, kita ikut marah. Suaminya masih ngomong satu, kita udah ngomong 1000. Nah, itu kan susah kita. Ya kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan itu untuk bermakrifat, mengenal Allah gitu loh. Jadi kalau kita sudah kenal Allah, kita melihat pasangan hidup kita itu yang kita lihat Allahnya. Kita jalankan amanah kita. Sehari, tiap hari kita ada amanah itu. Lakukan saja. Silakan dicoba. Nanti keluarga kita akan semakin harmonis. Nggak ada pertengkaran. Nggak ada curiga-mencurigai. Kalau kita benar-benar menjalankan amanah kita sendiri. Nggak ada perselingkuhan, saling percaya. Apalagi bisa dian bersama. Karena energi kesadaran kita terhadap Allah, ya, itu akan memvibrasi satu keluarga kita, satu lingkungan rumah kita. Akhirnya anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti, istri kita menjadi istri yang baik. Rumah kita itu dengan pekarangannya menjadi bersih dari hal-hal energi-energi yang kotor. Nah ini, jadi ya kita memang kholwat ya. Kalau orang Jawa ngarani, orang Jawa itu menamakan poso ngerame. Poso ngerame. Jadi kita poso ngerame sampai kapan? Sampai mati. Kita belajar tetap sadar Allah dalam kehidupan sehari-hari. Sampai kapan? Sampai mati. Itu caranya. Maka hidup kita akan damai, hidup kita akan tenang. Kita nggak usah
bikin rumit, bikin sulit. Beragama itu untuk mempermudah kehidupan manusia, agar manusia damai. Jadi jangan stres karena agama. Apa yang kita mampu ya udah itu lakukan. Yang nggak mampu gimana? Yang nggak mampu ya belajar, berlatih, ya, terutama berlatih. Ya disinilah kita akan hidup damai dalam kemahasucian Allah. Ya, Allah Maha Suci. Suci apanya? Suci zatnya, suci segala-galanya. Allah Maha Benar. Ini Bapak Ibu, jadi kita jangan terjebak pada kejadian-kejadian di dalam diri kita, dalam keluarga kita, sekitar kita, termasuk jangan terjebak oleh media sosial. Hati-hati dengan media sosial. Nah, semoga ini bermanfaat ya. Terima kasih pada para subscriber. Terima kasih pula pada viewer ya, yang nonton video ini, pada yang komen, kemudian pada sahabat Allah yang dermawan ya, saya ucapkan terima kasih. Baik melalui Super Thanks, baik melalui gabung dalam Jamaah Sadar Allah. Ya, semoga kita semua dirahmati Allah, semoga kita semua diberikan segala kebaikan, kesehatan, kemudian kesadaran yang lurus ke Allah, kemudian diberikan rezeki yang berlimpah, kemudian diberi kebahagiaan dunia sampai akhirat. Saya mohon maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.